Teman-teman sekalian, ini adalah bagian yang ketiga dari materi kuliah deformasi yang membahas fenomena lens subsidence. Di materi yang ketiga ini kita akan coba bahas tentang lens subsidence yang ada di Indonesia secara umum. Indonesia ternyata memiliki berjuta-juta hektar wilayah pesisir yang mengalami lens subsidence. Kecepatan lens subsidence di wilayah pesisir di Indonesia dapat mencapai 1 hingga 20 cm per tahun. Tercatat lebih dari 20 kota pesisir atau urban pesisir mengalami lens subsidence yang cukup mengkhawatirkan. Juga area eksploitasi migas dan area gambut pesisir sama-sama mengkhawatirkan. Selain itu, lens subsidence juga terjadi di area basin seperti Bandung, kemudian di area aktivitas tambang bawah permukaan dan area geotermal. Ini adalah peta lens subsidence di Indonesia. Dapat dilihat bahwa banyak area di Sumatera mengalami lens subsidence, banyak area di Pulau Jawa juga mengalami lens subsidence, di Kalimantan juga ada lens subsidence, bahkan di Sulawesi dan Papua ditenggarai di beberapa tempatnya juga mengalami lens subsidence. Dampak-dampak dari lens subsidence telah terlihat secara nyata. Dampak-dampak akibat lens subsidence selain mengganggu infrastruktur dan bangunan, seperti terjadinya kerusakan, juga di wilayah pesisir itu menyebabkan banjirop. Jutaan hektar diproyeksikan akan terkena banjirop akibat lens subsidence dan sea level rise di wilayah Indonesia. Lalu lens subsidence juga memperluas area genangan banjir. Sebagai contoh di kota Jakarta, jika tidak terjadi lens subsidence, maka banjir tidak akan separah yang kita temui saat ini. Nah, ini adalah gambaran dari lokasi-lokasi banjirop yang terjadi di banyak tempat di wilayah pesisir Indonesia. Sungguh mengagetkan, kita bisa lihat banjirop tidak hanya terjadi di Pantura, namun di pantai timur Sumatera hingga pesisir Kalimantan. Faktanya, Jakarta saat ini merupakan ibu kota negara di dunia yang paling berpotensi untuk tenggelam wilayah pesisirnya. Kemudian kota Pekalongan merupakan kota di dunia yang paling berpotensi cepat hilang tenggelam ke dalam laut. Kalau kita bicara konsekuensi ekonomi dari dampak bencana lens subsidence, kita bisa lihat potensi nilai kerugian ekonomi akibat lens subsidence di Indonesia dapat mencapai 1.000 triliun rupiah. Kalau kita bicara faktor penyebab lens subsidence di Indonesia, fenomena lens subsidence yang terjadi di kota-kota dan urban area di Indonesia lebih diakibatkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Selain itu, eksploitasi minyak dan gas bumi, geotermal, serta aktivitas tambang bawah permukaan juga banyak menyebabkan terjadinya lens subsidence. Yang tidak kalah menariknya, lens subsidence juga dipicu oleh alih fungsi lahan gambut menjadi lahan sawit dan hutan tanaman industri. Pengeringan lahan gambut akan menyebabkan terjadinya lens subsidence yang cukup signifikan. Nah, karena lens subsidence di Indonesia faktanya sudah mengkhawatirkan dan bahkan di beberapa tempat sudah merupakan bencana, maka upaya monitoring, mitigasi, dan adaptasi menjadi wajib dilakukan. Monitoring harus dilakukan untuk mendapatkan data karakteristik lens subsidence yang terjadi sebagai bahan analisa potensi bencananya tentunya, bagaimana ke depannya, dan lain-lain. Sementara mitigasi dan adaptasi jelas harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh lens subsidence. Sayangnya, monitoring lens subsidence di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif. Monitoring baru dilakukan dalam tahapan penelitian. Lalu mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi risiko bencana lens subsidence juga belum dilaksanakan secara komprehensif.
Kalau kita lihat, Jakarta sedang membuat program Giant Sea Wall sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana land subsidence. Namun demikian, pelaksanaannya masih maju mundur. Program penanganan masalah land subsidence di Pantura baru akan dilaksanakan. Namun sama halnya dengan Jakarta, masih cenderung maju mundur. Bencana land subsidence merupakan bencana silent killer bagi Indonesia. Jadi, tidak ditangani, risiko bencananya akan semakin besar di masa yang akan datang. Ya, inilah akhir dari bagian ketiga.